Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Priyanti akan menjelaskan mengenai apa itu CV, bentuk dan jenis CV. Lalu saya akan menjelaskan mengenai prosedurnya bagaimana, lalu apa saja langkah-langkahnya. Lalu yang terakhir itu saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari CV tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih CV itu. CV itu singkatan dari Kommanditer Vennootschap, yang berarti persekutuan dari 2 orang atau lebih untuk mendirikan suatu badan usaha yang sebagian besar dari anggotanya mendapatkan tanggung jawab yang tidak terbatas, tetapi ada pula yang anggotanya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Adapun bentuk dan jenis CV. Yang pertama itu CV murni. Bentuk CV ini hanya memiliki satu sekutu yang aktif. Lalu itu CV campuran. Bentuk CV ini berasal dari firma yang sangat memerlukan modal dan menjadi sekutu aktif apabila ada sekutu lain akan dijadikan sekutu. Lalu yang terakhirnya adalah CV bersaham. Bentuk CV ini adalah CV yang mengeluarkan saham, yang mana saham yang di dalamnya tidak dapat diperjualbelikan dan dibagi kepada pihak sekutu untuk dapat diambil olehnya. Ini untuk menghindari dari terjadinya modal beku. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan langkah-langkah pendirian CV. Yang pertama itu pengecekan nama oleh notaris. Sekarang nama CV itu harus dicek dan dibook oleh notaris. Lalu dalam memilih nama perusahaan yang Anda ingin daftarkan, nama CV itu harus minimal 2, karena yang terakhir itu adalah cadangan. Nama CV juga harus tidak boleh sama dengan nama CV lain, tetapi nama CV masih bisa menggunakan 2 suku kata dan tidak wajib menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya seperti CV Meta Baru, itu kan menggunakan 2 suku kata. Lalu itu tidak juga diwajibkan dengan bahasa Indonesia, seperti CV Queens of Skin. Nah, dengan nama-nama ini, jika notaris sudah mengecek nama dan nama bisa digunakan, maka notaris akan membuat draft akta langsung dan bisa untuk ditandatangani. Setelah draft akta ini sudah final atau sudah selesai, maka akta ditandatangani oleh para persero di hadapan notaris. Kemudian notaris akan membuat salinan akta dan mendaftarkan akta tersebut ke Kemenkumham untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar yang mengesahkan akta tersebut. Lalu kita pengambilan nama NPWP perusahaan. Setelah NPWP perusahaan sudah didaftarkan, kartu NPWP dan SKT akan dikeluarkan oleh KPP dengan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi sebelumnya. Lalu itu KPP akan melakukan pengecekan dahulu apakah data penanggung jawab pada NPWP perusahaan tersebut sudah benar atau tidak. Lalu itu memiliki format NPWP pribadi terbaru dan tidak terdapat tunggakan pajak. Nah, lalu itu kita melakukan pendaftaran NIB. Apa sih NIB itu? Nomor induk berusaha. Lalu NIB ini adalah nomor pengenal bagi pelaku usaha. NIB ini juga berfungsi untuk menggantikan TDP dan API, akses ke pabeanan serta RPTKA jika diperlukan oleh si pelaku usaha. Pendaftaran NIB ini dilakukan melalui sistem OSS. Apa sih OSS itu? OSS itu adalah online single submission. Pengajuan API tidak wajib dan hanya perlu diajukan apabila dibutuhkan. Bila tidak langsung didaftarkan, API masih bisa didaftarkan setelah NIB sudah keluar ketika pelaku usaha sudah membutuhkan izin tersebut. Dan yang terakhir itu pengajuan izin usaha dan izin komersial. Sama seperti NIB, izin usaha diterbitkan setelah NIB sudah keluar. Izin usaha menggantikan surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang sebelumnya menjadi salah satu dokumen perizinan wajib untuk perusahaan. Izin usaha diajukan terlebih dahulu sebelum izin komersial. Izin komersial berfungsi untuk pelaku usaha atau badan usaha yang dengan bidang yang kegiatan operasionalnya menggunakan atau membutuhkan izin khusus. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan produksi makanan atau obat-obatan.
ketiga, lebih mudah dalam mendapatkan suntikan modal karena CV sudah populer di Indonesia. Yang keempat, risiko yang dihadapi ditanggung bersama. Dan yang terakhir, dapat mudah berkembang karena diduduki oleh yang paling ahli dari sekutu di bidangnya. Nah, kelebihan dari CV sudah, dan kelemahan dari CV. Yang pertama itu kelangsungan dari perusahaan tidak menentu, lalu dapat terjadi konflik di antara sekutu perusahaan, lalu modal yang telah ditanamkan sulit untuk ditarik kembali, dan anggota yang aktif berperan penting dan memiliki tanggung jawab yang tak terbatas. Nah, sekian video saya mengenai CV dan penjelasan semua tentang CV. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.